Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kunna wa la takun alaina wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salih ma ataitana wa zidna min. Alhimna marashid umurina aidna min syururi anfusina min sayyiati a'malina iftah alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin ارزقنا فهم الانبياء المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. افد علينا من بركات مشايخنا الكرام علمائنا العظام. افد علينا من بركات مؤلف هذا الكتاب وجميع شراحه لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ma yadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin la masafata bainak wa bainah hatta tatwiyaha rihlatuk wala qut'ata bainaka wa bainah hatta tamhuha wuslatuk. Kalau bukan karena atau kalau bukan dengan melawan hawa nafsu, dengan kita menaklukkannya sedikit demi sedikit secara konsisten, maka belum terjadilah perjalanannya orang yang berjalan menuju Allah. Apakah itu pertanda bahwa Allah ada jarak dengan kita? Nah, maka beliau menjelaskan, la masafata bainak wa bainah hatta tatwiyaha rihlatuk. Tidak ada jarak sesungguhnya antaramu dengannya sehingga kamu perlu melakukan perjalanan. Wala qut'ata bainak wa bainah hatta tamhuha wuslatuk. Juga tidak ada keterpisahan. Tidak ada gap sesungguhnya antara kamu dengannya sehingga itu perlu dihapus oleh ketersambunganmu dengannya. Jadi ini bukan bicara jarak, ini bukan bicara adanya gap antara kita dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Ya. Ini Allah tidak ada jarak dengan kita secara kedekatan, secara ilmu, secara pemantauan, secara pengetahuan. Ya. Tapi justru hijab dan jarak itu muncul dari diri kita sendiri. Sehingga tadi perlu melakukan perjalanan. Perjalanannya bukan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya jarak yang harus ditempuh, bukan. Tapi justru hijab dan jarak antara kita dan Allah itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri, hati kita sendiri yang tidak dekat, tidak yakin, tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan di dalam ayatnya ada ya. Jadi saya lihat di sini. Dalam ayat disebut dahulu bainal mar'i wa qalbih itu loh. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Jadi justru yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah diri kita untuk bisa mengikuti kata hati kita yang paling dalam. Ya.
Kenapa kita bisa tidak terkoneksi dengan hati kita yang paling dalam? Contoh lah, kalau hari Senin datang, hari Kamis datang, apa yang dibisiki oleh hati? Puasalah, kan gitu. Apa kata nafsu? Waduh, di siang mau ada musyawarah tuh, mau ada meeting tuh. Meeting biasanya makannya kalau nggak ampera, kalau nggak nasi kapau tuh. Nah itu tuh, justru yang menghalangi antara kita dengan Allah, dengan hati nurani kita paling bersih, paling suci, paling dalam itu ya diri kita sendiri. Apa itu? Ya nafsu kita sendiri itu. Nah, wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Nah, enak kalau baca ayat salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha ya'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyar. Orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya tatkala ia memanggilmu untuk mengerjakan sesuatu yang dapat menghidupkan diri dan hatimu. Ya, jadi kalau kita nggak mau mengikuti panggilan jiwa, panggilan hati untuk mengikuti seruan Allah agar hidup kita ini semakin hidup, hati kita semakin hidup, kata Allah, ketahuilah bahwa Allah yang menghalangi bainal mar'i wa qalbih, antara orang dengan mengikuti kata hatinya. Itu makanya pentingnya kita doa terus sama Allah agar kita dibimbing, agar kita ditolong, agar kita dimenangkan melawan hawa nafsu kita. Satu. Kemudian yang kedua, pentingnya kita melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho, nolong orang, sedekah kepada orang, beri hadiah kepada orang soleh, jaga adab kepada guru-guru kita, jaga adab kepada orang soleh. Kemudian berikutnya makan yang paling halal. Ya, karena kita pengen, tapi kalau Allah halangi nggak jadi. Kenapa Allah halangi? Pertama, kita nggak doa serius. Kita nggak pengen bener-bener agar kita bisa betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati kita nggak pengen betul-betul, ya sama Allah nggak dikasih. Nah, yang kita pengen adalah duit nambah, yang kita pengen adalah relasi makin luas, yang kita pengen adalah diri makin dikenal, yang kita pengen adalah kemuliaan-kemuliaan duniawi, ya sama Allah nggak dikasih. Maka agar Allah melepas al-ha'il, al-hijab min anfusina, min baini anfusina wa qulubina, hijab antara hati kita, antara diri kita untuk bisa mengakses hati kita yang paling dalam, yang paling bersih, yang paling murni. Yang pertama adalah doa. Karena tanpa Allah ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, kalau hati kita nggak mengharap ke sana secara utuh, ya Allah nggak kasih jalan itu. Sehingga ada aja hijab untuk kita bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa totalitas kepadanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Itu tadi, cinta sama orang soleh, doain orang soleh, punya ikatan hati ke orang soleh, khususnya guru-guru kita yang membimbing kita sampai di titik ini kita berada. Kita kasih hadiah mereka, hadiah Fatihah, hadiah doa, hadiah berupa hadiah materi, kita sayangi anak-anak mereka, kita hormati anak-anak mereka. Ya, yang hari ini banyak sekali berkurang cintaan kepada orang soleh itu, kecintaan kepada para aulia Allah itu. Ya, yang kedua kita perlu lakukan hal-hal yang membuat Allah ridho. Ya. Dan juga berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Allah fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni akhihi. Allah tuh seneng banget nolongin orang, yang hobi orang itu suka nolongin orang. Sehingga nanti ada aja jalan dia didekatkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak bisa tidak kita makan yang paling halal. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardah, idza akaltal halal ata'at jawarihuk syi'ta am abait, wa idza akaltal haram asat jawarihuk syi'ta am abait. Kalau kamu makan halal, maka tubuhmu akan otomatis buat taat, kamu mau ataupun enggak. Sebaliknya, kalau kamu sudah makan haram, maka dirimu akan memaksamu untuk bermaksiat, kamu mau ataupun tidak. Ya ibarat motor lah, diisinya bensin, kan mau nggak mau dia ngacir. Mau nggak mau tuh pasti jalan tuh motor. Anak kecil nggak mau kan, dia begini-begini doang, dia nggak ada niat tuh. Tapi kalau digas ya isinya bensin ya, motor tuh bisa nabrak kan gitu. Walaupun kita udah siap balapan tapi ya, isinya air putih. Mogok kan sama. Kita kan pengen dekat sama Allah. Tapi kalau makanan kita haram, kita banyak zalim sama orang. Orang pengen kita celaka. Kenapa? Karena kita jahat sama mereka. Karena kita berniat buruk sama mereka. Kita pengen apa? Tapi orang lain doain kita buruk, atau makanan kita mendoakan kita atau mendorong kita untuk buat buruk, akhirnya setiap kita pengen punya apa? Pengen punya niat-niat baik untuk makin dekat sama Allah, ada aja halangannya. Gitu ya. Jadi niat yang kuat, pengen betul ke Allah. Buktinya apa? Hati senantiasa berbisik, ya Allah ini umur udah mau 40, ya Allah ini umur sudah semakin tua. Orang dulu di seumur ini mereka udah pada jadi kekasih Allah. Bahkan di Tarim, satu ungkapan yang masyhur ya, tidaklah muncul kumis-kumis kecil ya, kumis-kumis bukan kumis-kumis kasar, itu kumis-kumis halus pada wajahnya orang-orang Tarim, artinya masih sangat belia, sangat muda, kecuali mereka sudah diangkat menjadi wali Allah. Dan saya saksikan itu, betapa anak-anak muda mereka, khususnya anak-anak Habib Umar, cucu-cucu Habib Umar, ya anak-anaknya para habaib di sana itu nggak ada yang betakilan kayak di sini. Ilmunya udah cukup, suluknya luar biasa, lingkungannya sangat mendukung. Ya, mereka umur-umur belasan udah pada jadi wali. Nah, kita udah mau 40, masih jadi kuali. Itu doa sama Allah, minta betul. Yang kedua tadi, lakuin hal-hal yang membuat Allah ridho. Sayang sama orang soleh, cinta. Nah, irtibatul qulub sama mereka. Berbuat baik kepada seluruh hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Jangan lupa, termasuk berbuat baik kepada siapa? Kepada kekasih Allah. Apa itu? Perbanyak sholawat. Mau jadi wali Allah, mau jadi kekasih Allah, tapi nggak dekat sama kekasih Allah yang paling terkasih. Artinya nggak pernah sholawat, malas. Nggak jadi itu. Yang ketiga, jangan makan haram. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bukan ada jarak antara Allah dengan kita, tapi ada jarak antara kita dengan hati kita, karena masih banyak kegelapan-kegelapan, dosa-dosa, kezaliman antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hijab, memasang hijab antara kita dengannya. Kenapa? Karena ketika Allah panggil kita untuk menjalankan hal-hal yang membuat hati ini hidup, kita nggak jalanin. Justru sebaliknya, suruh puasa malah makan kenyang. Ya, suruh jangan gibah, ghibah. Suruh husnuzon, suuzon. Suruh yakin, ragu. Suruh bangun malam, nggak bangun. Suruh maafkan, dendam. Ingin balas dendam, jahat, zalim. Suruh berbagi, adil kepada sesama, maunya menang sendiri. Akhirnya gelap. Seakan-akan Allah jauh, padahal Allah nggak pernah menjauh. Begitunya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Sungguhnya Allah menghalangi antara seorang untuk bisa mengakses hatinya yang paling baik dan murni. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menghilangkan hijab ini? Ya sudah, kebiasaan nafsu yang buruk itu harus kita tinggalkan. Ya. Hati dari bergantung kepada selain Allah mesti kita lepas, agar Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu rabbaninya. Nah, inilah yang dinamakan wusul. Nafsu yang sudah tidak diikuti, hati yang sudah tidak ada gantungan kepada selain Allah, hatinya hanya kepada Allah,
maka itulah yang namanya wusul. Nah, tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah kecuali persangkaan salah kita bahwa diri kita itu penting untuk dipertimbangkan. Kalaulah kita sudah hilang segala kepentingan pribadi kita itu, maka kita akan dapati diri kita ada di dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah ngerasa jauh darinya. Nah, dan kita tidak akan bisa merasakan ini semua kecuali jika nafsu kita itu mati. Kapan nafsu itu mati? Ketika segala keinginannya selalu kita lawan. Nah, itu masalahnya kita sekarang itu yang kemarin kita sebut bahwa zaman ini itu zaman pemuas nafsu memang. Apa coba? Orang malas jalan, ada Gojek, ada GoFood, bener kan? Orang dulu susah nulis, sekarang ada AI, ya nggak? Wah, ini berat banget. Orang dulu apa-apa sulit, apa-apa harus mengakses apa, sekarang semua apa-apa ada di tangan. Ya. Jadi semakin kita menormalisir seluruh kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini, ya semakin berat nafsu kita tundukkan. Itu food vlogger itu rame semua tuh. Ya, orang-orang yang ngevlog makanan sana, makanan sini, ya, wisata kuliner sana, wisata kuliner, wah, itu viewersnya banyak, bener nggak? Emang artinya ya orang sekarang tuh ya emang demen makan, demen jalan, demen apa? Yang pengajian, bicara hikmah, bicara arti kehidupan, wah, orang malas itu. Ya enggak? Tapi kalau makanan, jalan-jalan, ya, apalagi sekarang tuh namanya, kalau makan banyak apa namanya? Mukbang. Wah, itu tuh Tan Boy Kun ya, Tan Boy Kun tuh. Sekarang acara bisa orang makan banyak, Pak Haji, makan nasi padang sampai 10 apa? Sampai 10 bungkus itu, wah, banyak yang nonton itu. Dulu siapa zamannya, siapa yang masak banyak, siapa namanya? Santoso Bobon Santoso. Dulu waktu dia masih kurang kerjaan tuh kan, campur arak, campur babi, wah, banyak yang nonton. Ini kalau kita nggak punya guru-guru yang sangat-sangat soleh, sangat-sangat ma'rifat ke Allah, sangat-sangat sibuk ke Allah, kita nggak baca kitabnya para ulama, udah ya begitu-begitu kita masuk juga semuanya. Padahal itulah, semakin nafsu ini, keinginan diri ini makin diikutin semuanya, ya makin jauh ke Allah. Kenapa? Karena udah ngerasa nyaman. Itu yang disebut sama Gus Baha, ya, yang sering sekali saya ulang-ulang, bahwa banyak sekali orang itu kufur, banyak sekali orang itu tidak semakin dekat ke Allah, hidup sekian lama lalu tidak kenal ke Allah, sebabnya dua. Pertama apa? Yang pertama tabi'iyah, yang kedua adalah rafahiyah. Yang pertama tuh hidup secara alami. Coba orang nyembah Allah, nggak nyembah Allah, makan nggak? Makan. Minum nggak? Minum. Dapat duit nggak? Dapat. Bisa tidur nggak? Bisa. Terus kata dia, terus ngapain saya nyembah Tuhan? Terus ngapain saya beragama? Jadi karena kehidupan ini sudah berjalan secara otomatis dengan sangat rapih, dengan sangat teratur, Allah SWT atur, akhirnya banyak orang yang menganggap bahwa nyembah Allah itu agar hidup teratur. Semuanya udah teratur. Apalagi orang yang nyembah Allah, orang Islam, ternyata ujiannya banyak, ini itu. Ngapain katanya? Saya begini aja udah enak. Kemudian yang kedua apa? Rafahiyah, kehidupan mewah. Orang kalau hidupnya serba cukup, serba ada, ya udah ngapain, dia bilang. Ya Ronaldo, Messi, semua apa-apanya jadi cuan, apa-apa aja kemudahan. Akhirnya nggak sempat mikir gitu. Dulu sebelum lahir ke dunia ada di mana, saya ada di dunia untuk apa, habis di dunia ini ada urusan dan tanggung jawab apa. Itu nggak kepikir.
Ya. Makanya tuh hikmahnya Allah kasih kita sulit, Allah gelapin ekonomi kita, akhirnya kita mikir, ya Allah salahnya apa kan gitu. Ya, kalau orang tuh kadang-kadang hidupnya serba mudah, serba teratur, serba mewah, kadang-kadang malah nggak jadi mikir itu, sehingga dia ngerasa nggak perlu Tuhan, nggak ngerasa perlu agama. Maka sekali lagi, ya, tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tidak ada keterputusan hubungan antara kita dengan Allah. Tapi yang membuat kita terhalang, membuat kita jauh dari Allah adalah diri kita dengan nafsunya untuk bisa mengakses hati terbaik, yang disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikenal. Kalaulah nafsu ini pelan-pelan, dikit-dikit, secara konsisten, ya, bisa kita tekan tadi tuh nafsu makan, nafsu bicara, nafsu tidur, nafsu maksiat, nafsu ingin rehat, nafsu ingin bersantai ria, pelan-pelan. Nggak bisa buru-buru, kan kemarin sudah kita bilang, ya, adwa muha wa inqal, yang paling konsisten walaupun sedikit. Dan kalau kita paksain, innallaha la yamallu hatta tamallu alaikum bima tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kalau kita memaksakan nafsu kita di luar kebiasaannya, Allah nggak pernah bosan. Allah akan terus nungguin kita, tapi nanti kita yang capek dan bosan. Maka dari pembahasan kita kemarin, bahwa kalau kita belum mampu dan belum punya niatan kuat untuk terus neken nafsu nih dari segala apa yang tidak Allah ridhoi, dari segala apa yang dia sukai dan dia gandrungi, maka berarti kita belum jalan menuju Allah. Walaupun sesungguhnya tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tapi cirinya kalau kita tuh betul-betul menuju Allah, kita punya agenda panjang, kita punya agenda yang konsisten. Bagaimana nafsu kita waktu demi waktu kita tekan dari segala apa yang tidak Allah ridhoi, dari segala apa yang disukai oleh nafsu. Kalau kita jalani secara komitmen, secara konsisten, perlahan, ya, nafsu dari mulut, nafsu dari telinga, nafsu dari pikiran, nafsu dari kemaluan, nafsu dari perut, nafsu dari tangan, dari kaki, nafsu apapun yang tidak Allah ridhoi, yang membuat kita makin jauh darinya. Kalau kita sudah bisa menekan itu dan punya agenda rutin, agenda panjang yang komitmen pelan-pelan dan harus bisa kita tekan, maka insya Allah kita akan sampai kepada Allah sebagaimana orang-orang yang telah sampai kepada Allah sebelum kita. Ya Allah, bibarakatil wasilina ilaik qablana, ya Allah, dengan berkahnya orang-orang yang sudah sampai kepadamu sebelum kami, ya Allah, anugerahilah kami al-wuslah ilaik, anugerahkanlah kami usul dan sampai ma'rifat, mahabbah kepadamu. Kami tidak tahu untuk seperti apa harus melangkah, tapi dengan niat hati yang kuat dan hal-hal baik kami lakukan, hal-hal buruk kami jauhi, upaya kecil, langkah-langkah kecil sedikit demi sedikit untuk bisa menekan nafsu. Ya Rabb, sampaikan kami kepadamu bijahi nabiyinal amin wa bijahil wasilin, amin amin ya rabbal alamin. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.